Nah, di sini ada nggak teman-teman yang bingung jika mempunyai banyak channel, itu enaknya satu AdSense untuk banyak channel ataupun satu AdSense hanya untuk satu channel. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem itu tadi ya, supaya teman-teman bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, sebelum kita lebih lanjut, sebetulnya AdSense itu apa sih? AdSense itu adalah akun yang kita gunakan untuk menerima pembayaran dari YouTube kita ya. Jadi, yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu, ketika kita sudah memiliki channel yang dimonetisasi, pasti channel kita sudah tertaut dengan Google AdSense ya. Nah, sampai sini bisa teman-teman pahami terlebih dahulu ya. Jadi, ini adalah sesuatu yang pasti. Jika channel kita sudah monetisasi, pasti akan tertaut dengan Google AdSense. Nah, perihal satu AdSense ini digunakan untuk banyak channel ataupun satu AdSense hanya digunakan satu channel, itu perihal yang lain ya. Yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu, ketika kita sudah monet, pasti channel kita akan tertaut kepada Google AdSense. Karena apa? Jika teman-teman mungkin ingat ya, ketika kita mengajukan monetisasi, itu kan ada sekitar 3 tahap ya. Nah, di tahap yang kedua ini, kita akan menautkan channel kita terhadap Google AdSense. Jadi, perihal satu AdSense ini bisa digunakan oleh banyak channel. Nah, itu mari kita bahas untuk kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, kita coba bahas lebih detail tentang sistem yang pertama. Satu AdSense itu untuk banyak channel. Nah, kita bahas untuk kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu praktis, jadi semua pendapatan itu bisa terkumpul dalam satu akun. Yang artinya adalah kita bisa lebih mudah untuk memantau penghasilan kita meskipun dari banyak channel ya. Lalu yang paling penting adalah kita tidak perlu ribet untuk verifikasi administrasi ya. Seperti misalkan nih verifikasi PIN akun Google AdSense, lalu pajak, lalu rekening bank dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah kelebihan jika kita menggunakan satu AdSense untuk banyak channel. Lalu kekurangannya apakah ada Kak? Tentunya masing-masing sistem memiliki kekurangan maupun kelebihan ya. Nah, untuk kekurangan jika kita menggunakan sistem satu AdSense ini untuk banyak channel, yang paling utama adalah jika nantinya ada satu channel yang kena suspend, otomatis semuanya akan berdampak ya. Nah, yang dimaksud itu seperti apa nih? Nah, misalkan seperti ini nih, kalian mempunyai channel A, B, C, D, E misalkan ya, ada 5 channel ini, kalian tautkan di satu AdSense. Lalu di antara 5 channel ini ternyata ada satu channel yang bermasalah misalkan ya, terkena pelanggaran dan lain sebagainya. Misalkan channel A nih bermasalah. Karena channel A ini terhubung di satu AdSense yang sama dengan channel B, C, D, E ini, otomatis channel B, C, D, E ini juga akan terkena imbasnya ya. Nah, hal inilah yang perlu kalian pertimbangkan jika teman-teman menggunakan sistem ini. Jika teman-teman memiliki banyak channel dan teman-teman merasa yakin bahwa channel tersebut merasa aman-aman saja ya, jadi konten yang kalian buat itu adalah konten yang benar-benar original, ya tidak ada masalah teman-teman membuat ataupun memakai sistem seperti ini. Tetapi sebaliknya, jika teman-teman misalkan mempunyai 5 channel itu tadi, dan ada satu channel ataupun 2 channel yang kalian merasa was-was, mungkin teman-teman mengangkat topiknya itu cukup ekstrim begitu ya, dan kalian merasa was-was suatu ketika channel kalian itu bisa terkena masalah, ya teman-teman kalau bisa sih jangan menggunakan sistem yang seperti ini ya. Lalu kekurangan yang kedua, jika teman-teman memiliki banyak channel dan setiap channel ini pengelolaannya berbeda-beda ya, ataupun dikelola oleh berbeda timnya cukup banyak. Jadi channel A dikelola oleh tim A, lalu channel B dikelola oleh tim B. Nah, hal ini juga akan susah ya untuk memisahkan pendapatan dari masing-masing tiap channel. Jadi perlu teman-teman pertimbangkan juga tentang hal itu ya. Oke, kita bahas untuk yang sistem yang nomor 2, yaitu jika satu AdSense hanya untuk satu channel. Nah, sistem ini cocok untuk bagi teman-teman yang memiliki banyak channel tapi dikelola oleh tim yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jika teman-teman memiliki banyak channel tapi dikelola oleh tim yang berbeda, ya teman-teman bisa mengambil opsi sistem seperti ini. Jadi ketika nanti teman-teman ingin memisahkan laporan pendapatan, lalu ingin memisahkan laporan tertentu begitu ya, itu akan jauh lebih enak. Lalu kelebihan yang kedua yaitu ya kita jauh lebih merasa aman. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita menautkan banyak channel terhadap satu AdSense dan kita ada satu channel aja yang bermasalah, itu pasti yang lainnya akan berdampak. Nah, jika menggunakan sistem yang satu AdSense dan satu channel ini, tentunya jika ada channel kita yang bermasalah, ya channel tersebut aja yang berdampak, begitu ya. Untuk channel-channel yang lainnya, itu tidak akan berdampak.
karena tidak terhubung dalam satu AdSense yang sama. Nah, selanjutnya kekurangan jika kita menggunakan sistem satu AdSense dan satu channel ini, yaitu kita terlalu ribet untuk mengurusi administrasi ya. Karena yang perlu teman-teman pahami, untuk peraturan di AdSense, satu KTP itu hanya untuk satu AdSense ya. Jadi misalkan teman-teman mempunyai 5 channel itu tadi, A, B, C, D, E, lalu teman-teman ingin membuat satu channel dengan satu akun AdSense, ya tentunya teman-teman harus membutuhkan 5 data pribadi dan 5 nomor rekening yang berbeda ya. Misalkan milik saudara teman-teman, milik ibu teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini semoga bisa teman-teman pahami ya. Lalu enaknya kita memilih sistem yang mana nih? Ya kembali lagi ke teman-teman masing-masing ya. Karena yang paham konten dari teman-teman ya teman-teman sendiri. Misalkan nih teman-teman bisa memperhatikan bahwa jika teman-teman memiliki banyak channel nih, channelnya ini dikelola oleh teman-teman sendiri atau berbeda tim, itu juga akan membuat pertimbangan ya. Misalkan juga nih jika dikelola hanya satu tim, kalian memiliki 5 channel dan itu kalian kelola sendiri. Dan yang perlu kalian pertimbangkan juga seperti yang saya jelaskan tadi, apakah semuanya teman-teman merasa yakin nih yang kalian buat ini adalah konten yang original, atau teman-teman punya rasa was-was nih terhadap salah satu channel yang sekiranya di kemudian hari itu akan bisa berdampak buruk gitu ya. Nah, itu juga perlu teman-teman pertimbangkan untuk menentukan satu channel itu untuk satu AdSense ataupun satu AdSense untuk banyak channel. Jadi pada intinya, jika teman-teman ingin melihat dari sudut pandang praktis, ya tentunya teman-teman bisa ngambil satu AdSense ini untuk banyak channel ya. Tetapi jika teman-teman ingin melihat dari sudut pandang yang lebih aman, ya teman-teman bisa mengambil satu AdSense ini hanya untuk satu channel. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup ya bagi rekan. Terima kasih sudah menonton. See you in video.